Nah, angkanya sama ya. Di sini kan 1110 ya. Kita pastikan samakan dengan yang ini. Sama ya. Oke, kita klik OK buat next stages. Ya, ini breakpointnya kita hilangin dulu. Continue. Berikutnya adalah 2650 ya. Sama ya di sini. Nih, ya, sama. Kita masuk ke next stages lagi. 3750 apakah sama? Jika sebelumnya kita belajar bagaimana mengekstrak dari web ke dalam data table, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran baru dari belajar RPA di sesi kali ini, di mana teman-teman akan mencoba untuk mengekstrak data di PDF dengan cara OCR, seperti itu. Apa aja yang akan kita pelajari di sesi kali ini? Yang pasti kita akan mengetahui dari use case-nya terlebih dahulu, use case apa yang akan kita kerjakan. Kemudian kita melihat aktivitas apa aja atau workflow singkatnya ya yang akan dilakukan oleh LPA ini sendiri, gitu ya. Oke, nggak usah berlama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, ini adalah tantangan yang akan teman-teman kerjakan di sesi kali ini, yaitu akan melakukan mengekstrakting data di PDF, seperti itu. Apa sih yang akan kita ekstrakting? Kita akan mengekstrak semua data ini, gitu ya, dalam bentuk teks. Oke. Once kita sudah mengekstrak ini, kita hanya mengambil balance due-nya aja, yang ini, gitu ya. Nah, invoice ini adalah invoice yang sudah kita kirimkan keluar. Jadi kayak misalkan PT Harapan Indah Sejati ini udah ngirimin ke beberapa invoice, ke beberapa perusahaan gitu ya. Invoice-nya ke beberapa perusahaan. Nah, kita mau tarik data balance due-nya itu yang dikirimkan itu ada berapa sih secara total. Nanti kita akan convert hal tersebut ke dalam bentuk data table. Jadi nanti kita flow-nya ya sederhananya nanti robot gitu ya. Ini robotnya dia akan ngebaca PDF di sini. Once dia sudah ngebaca PDF, dia akan masuk ke main prosesnya yaitu ambil data balance to. Once sudah ngambil data tersebut, dia akan simpannya ke dalam bentuk format data table gitu ya. Oke, nggak usah lama lagi. Mari kita coba explore untuk detail dari pengembangan RPA ini sendiri. Mari kita coba cek di UiPath. Oke, ini adalah halaman dari UiPath ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat tampilan UiPath, pastikan teman-teman nonton video pertama, karena di video pertama aku jelaskan bagaimana melakukan proses instalasi dari UiPath sendiri. So, teman-teman tinggal ikutin alur yang baru aja nih yang akan kita selesaikan untuk sesi kali ini. Nah, untuk menyelesaikan use case sesi kali ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menginstal package yang diperlukan. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik di sini ada design, gitu ya. Kemudian nanti diklik di manage package ya. Kemudian klik di all package, ya. Di sini teman-teman klik all package. Ketik di sini adalah PDF. Oke. Terus klik UiPath PDF.activities di sini. Kemudian klik install. Karena aku udah diinstal, jadi aku nggak harus install lagi. Seperti itu. Nah, setelah udah klik install, teman-teman klik save. Jangan klik cancel ya. Klik save, habis itu nanti dia akan proses instalasi, tunggu berapa saat gitu ya, sampai proses instalasi selesai, baru udah proses itu selesai. Oke. Nah, kalau udah proses package-nya udah selesai, langkah yang kedua adalah kita siapkan sequence-nya dulu. Sequence untuk ekstrak PDF. Jadi teman-teman add dulu, terus sequence ekstrak PDF gitu ya. Create. Nah, di sini ada halaman kosong ya. Nah, di halaman kosong ini kita akan mulai dengan ngebuat namanya data table, gitu ya. Karena kita kan mau ngambil ini kan billing due-nya kan, yang ada kalau misalkan di PDF tuh ininya ya, balance due-nya ya, balance due-nya sini. Jadi kita mau ambil ini invoice-nya ini, terus yang ini juga diambil satu-satu dan direkap dalam bentuk table. Berarti kita harus nyiapin ruangan untuk simpannya di mana. Nah, cara menyiapkan ruangan tersebut adalah kita build data table di sini. Build data table. Oke. Kemudian teman-teman klik data table di sini. Nah, di sini adalah kita menyiapkan berapa kolom yang mau kita siapkan. Caranya klik plus. Nanti teman-teman bisa atur tipe datanya apa, boleh nol atau enggak, nama kolomnya apa. Gitu.
Di sini, ini bisa disiapkan. Nah, karena kita butuhnya satu kolom aja, berarti kita di sini kita tuliskan balance balance aja ya, atau balance tool lah gini ya. Oke, terus kita tipe datanya string aja, terus kita klik OK, terus klik OK lagi. Nah, kemudian di sini teman-teman atur dari outputnya. Kan kita mau buat sebuah ruangan nih, ruangan kosong. Nah, ruangan kosong ini akan namanya apa? Nah, kita namain data table-nya adalah misalkan DT proses, yang mana isiannya masih kosong nih, DT prosesnya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke proses extracting-nya. Sebelum teman-teman masuk ke proses extracting, pastikan teman-teman siapkan satu folder dengan nama input PDF. Contoh ya, ini contoh bebas mau apa aja. Nih, aku coba buka yang berisikan invoice yang mau diproses. Seperti itu ya. Sini. Yang mana nanti ini akan berguna untuk dilakukan iterasi file di dalam folder. Ya, ini. Nah, terus path-nya teman-teman atur, bisa klik di sini. Atau karena aku tahu ini ada di environment project, jadi aku tinggal kutip input PDF. Oke. Kemudian kita masuk ke extracting datanya di PDF. Nah, sebelum mengextracting data, kita harus ubah bacaan yang ada di PDF itu dalam bentuk teks kan. Berarti, nah, read PDF text di sini. Oke. Kemudian di sini kita tulis current file to string. Maksudnya gimana? Kalau current file kan tipe datanya masih path ya, masih bentuk file path. Nah, ketika diubah ke to string, jadi nanti dia akan halaman lengkapnya. Contohnya gimana? Oke, kita coba lihat contohnya dulu ya. Aku biasanya kalau mau testing, teman-teman ini juga buat jadi pembelajaran. Kalau mau testing, teman-teman bisa tambahkan ketik aja right line, gitu ya, right line gitu ya. Headline di sini, terus diklik debug, habis itu kemudian di breakpointnya ditandai. Jadi nanti dia akan berhenti. Oke. Nah, terus kalau misalkan kita debug di sini, nanti dia akan, muncul immediate di sini. Immediate ini adalah buat halaman testing. Jadi kalau misalkan aku ngetik current file aja, dia itu akan munculnya path, dan ini nggak akan muncul di sini. Tapi kalau misalnya aku current file to string gitu ya, nah dia akan halaman lengkap gitu ya, ini seperti itu. Oke, aku stop dulu. Oke, ini aku pindahin dulu ya ke bawah. Kemudian kita keluarkan extracting datanya itu jadi apa nih di sini. Oke, kita misalkan di sini kita jadi extracted data gitu ya. Kemudian kita mau lihat hasilnya kayak gimana. Kita lihat ya hasilnya gimana. Right line-nya aku pindah ke di bawah di red PDF biar ini jalan dulu baru berhenti. Di sini baru aku tulis extracted data. Nah, kalau misalnya teman perhatikan, ini kita ngambil langsung nge-convert yang ada tulisannya di dalam bentuk teks ya. Coba teman-teman perhatikan yang kita lihat sumbernya ya. PDF pertama, dia akan ubah ini semuanya dalam bentuk teks ya. Perhatikan. PT Harapan Indah, invoice gitu ya. Terus ada hashtag 1, bill to-nya siapa, terus ship to-nya, payment term, PT ABCD, Rumah Malaysia, due date-nya kapan, PO number sekian, dan seterusnya. Terus ada catatan, belum termasuk pajak, jika terlambat ada dana 10% per hari lah, saya kayak gitu. Oke, yang mau kita ambil yang mana? Teman-teman bisa lihat dulu, yang mau kita ambil adalah yang ini ya, nih balance due ya, yang, nah, kayak di sini. Caranya gimana? Kita akan berkenalan dengan namanya regular expression, tapi aku nggak akan detail bahas di sesi kali ini. Teman-teman kalau misalkan mau nonton ada di sesi Python, itu aku bahas
regular expression lebih detail bisa saksikan di sana. Tapi kita coba lihat dulu gimana sih cara ngambil angka ini gitu ya di dalam kumpulan teks ini. Ya, aku contohkan ya. Ibarat kata kita coba bikin message box dulu di sini. Aku bikin message box. Message box itu apa? Message box itu nanti akan muncul pop up gitu ya, pop up text gitu ya. Terus kita bikin di sini. Nah, pertama yang akan aku lakukan adalah aku akan ketik sistem dulu karena ini akan main di sistem. Terus kita akan main di teks. Terus kita akan masuk ke regular expression. Ya, terus kita akan masuk regek. Terus kita akan match dengan polanya apa. Pertama kita masukin di sini adalah extracting dari PDF-nya. Tadi nama filenya apa, kita coba lihat, cek dulu di sini, use variable extracted data ya. X-nya PDF itu namanya ya. Nah, extracted data di sini yang dari output yang di sini ya. Karena kan kita mau ambil ini kumpulan datanya, yang mau difilter mana ya. Kita bisa atur di sini. Yang mau difilter mana, kita kasih patternnya, kita kasih kutip. Kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya, itu dia diawali dengan tulisan US, ya kan? US, terus ada dolar, gitu ya. Terus kita mau ambil setelah dolar, dia itu ada kayak digit pertama ya di sini. Kita lihat ya sama luka. Nih, setelah dolar dia ada digit di sini kan, terus dipisahkan dengan koma, digit lagi, titik, angka ada lagi. Dan caranya kita kasih aja di sini digit. Oke, terus dikasih koma. Terus ada apa namanya? Digit lagi ya, digit di sini. Ya, terus kasih ini komanya di sini aja deh. Ini digit, koma, slash titik. Untuk semua data yang mau kita ambil itu lebih dari 1. Kayak gini. Nah, jadi US ya, US, tulisan US-nya, terus ada dolar, terus digit pertama, terus berikutnya adalah digit, ada komanya, terus ada ada huruf atau tulisan apapun itu yang titik, terus asterik lebih satu atau lebih dari 1 gitu ya. Terus tutup. Itu tutupnya tutup buat yang di sini ya. Buat di angkanya ini. Terus kita ketik save. Sini. Nanti kita kalau misalkan mau ubah ke toString juga bisa. Nah, terus kita ambil di sini grup yang pertama saja. Terus value. Oke. Kita coba jalankan ya. Message box-nya muncul apa? Nah, angkanya sama ya. Di sini kan 1110 ya. Kita pastikan samakan dengan yang ini. Sama ya. Oke, kita klik OK buat next stages. Ya, ini breakpoint ini kita hilangin dulu. Continue. Berikutnya adalah 2650 ya, sama ya di sini. Nih, ya, sama. Kita masuk ke next stages lagi. 3750 apakah sama? Ya, sama ya. Oke. Nah, ini mungkin ininya. Teman-teman bisa cari juga ya kalau mau belajar regular expression, sebenarnya banyak. Tapi nanti ntar ada sessionnya aku bahas di Python sih kalau regular expression. Di sini sebenarnya ada detailnya nih. Nah, di sini Python regek. Cuma polanya hampir mirip sih, makanya aku bisa ngetik di sini karena hampir mirip pola-polanya. Nah, kayak gini nih. Apa artinya ini? Artinya sinyal ini special sequence gitu ya. Kalau misalkan kayak gini artinya kita mau ambil digit gitu ya. Terus kalau titik any character kecuali new line character yang ini. Yang titik. Makanya tadi ada titik kan di sini. Nah, di sini ada titik, terus digit. Ini artinya digit. Ini digit. Terus ini special karakter, yaitu kita ambil special karakternya adalah dolar, special karakternya adalah digit, special karakter digit. Ini any character. Nah, asterisk itu artinya ada di sini.
Oh ya nih, zero or more occurrence. Jadi muncul kemunculannya nol atau lebih gitu ya. Mau coba kita lihat contohnya ya. Di sini ada contohnya juga. Contohnya misalkan ada tulisan Hello Planet gitu ya. Kan di sini kan di tengah-tengah Hello sampai ketemu O itu ada tiga huruf ya. Nah, kalau misalnya kita run, dia akan muncul apa sini? Hello kan? Karena ada tiga huruf di sini. Jadi kita nggak harus ngetik semuanya, tapi eh dua huruf di sini, sorry, dua huruf di sini. Karena kita nggak harus nulis semuanya, karena any character yang memisahkan antara tulisan HE dan O itu diambil semua, seperti itu. Kecuali new line space ya, gitu ya. Ini nggak diambil. Oke, berarti ininya udah sesuai ya, secara regular expressionnya. Tapi kalau misalkan ini detail regular expression nanti kita akan bahas secara terpisah. Seperti itu. Oke, kita masuk ke sini dulu. Berarti ini udah berbentuk sebuah variable string. Kita coba masukin ke assign dulu di sini. Anggap aja di sini adalah balance 2-nya. Kita copy yang di sini. Oke, kita copy. Terus kita ketik save. Terus ini kita delete aja message box-nya. Nah, kemudian kita masuk ke add data row. Add data row itu kita mau masukin apa namanya, row tambahan ke dalam data table yang kita miliki yang di sini, data proses. Berarti kita masukin data proses. Terus array row-nya kita masukin ke balance tuh. Oke. Oke. Kalau udah, ini kita delete aja readline-nya. Kita simpen si apa outputnya. Oke, kita read lines workbook. Oke, di sini terus kita masukin DT proses. Nama sheet-nya adalah sheet 1, let's say kayak gitu. Nama workbook-nya ya bebas aja, teman-teman boleh nyobain test.xls ya. Terus kita pastikan ada header di cek. Seperti itu. Sudah, kita tinggal jalankan. Ini kita ini. Oke, kita execution ya. Nah, oke, dia akan ngeproses data row dan selesai. Coba kita lihat hasilnya ya. Hasilnya seperti apa? Kita lihat di yang dites. Nah, udah kesimpan kan di sini data yang di extracting gitu ya. Nah, ini akan berguna banget ketika teman-teman punya dataset berupa PDF gitu ya, mau diekstrak dalam bentuk table. Nah, menurutku UAPet juga bisa jadi salah satu tools yang bisa teman-teman gunakan dalam melakukan extracting tersebut. Jadi tinggal siapkan data tabelnya, terus nanti baca PDF-nya, di-assign di sini, terus masuk ke add data row-nya di kayak gini. Nah, add data row-nya jangan lupa dikasih apa namanya? Sorry. Dikasih ini ya, kurung kurawal gitu ya, balance do-nya dimasuk di sini. Nanti ntar jangan lupa dimasukin data proses ya, hasil dari buat build data table di atas. Kemudian di itu di reference workbook-nya data proses, masukin test.slx terus sheet 1. Cukup mudah. Teman-teman bisa try buat dokumen-dokumen lainnya dan bisa atur juga apa namanya, mau ambil yang mana. Nah, inilah pentingnya mempelajari regular expression, karena ketika teman-teman berhadapan dengan data berupa teks, itu teman-teman harus paham regular expression. Seenggaknya untuk mengambil data-data yang diperlukan dari sini. Seperti itu. Oke, itu dulu dari aku. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat buat teman-teman lakukan dalam melakukan extracting data dengan format PDF. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, ada kebingungan dalam pengembangannya, boleh drop di komen di bawah, dan pastikan
setiap hari Jumat kita akan update terus pembelajaran terkait AI, dan sesi kali ini kita akan banyak belajar terkait RPA. So teman-teman siapkan environment-nya, yaitu install UiPath. Kalau kita teman-teman yang ketinggalan dalam proses instalasi, pastikan teman-teman nonton video pertama, karena di video pertama aku inform juga ke teman-teman untuk bagaimana proses instalasinya. Dari downloadnya, apa yang perlu diinstal dan sebagainya, itu bisa disaksikan di sana. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.